Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlita Chandra Dewi. Kalau di FR kemarin kita sudah membahas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kali ini kita akan membahas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Ini juga sering sekali muncul di soal SKB CPNS untuk formasi kesehatan umum ya, baik itu dokter, bidan, perawat, atau tenaga kesehatan yang lainnya. Saya harap kalian menyimaknya sampai dengan selesai. Pasal undang-undang banyak sekali pasalnya, tapi saya hanya akan merangkum yang sering muncul di soal SKB kesehatan umum untuk tenaga dokter, bidan, perawat, analis, farmasi, dan lain-lain. Makanya kalian harus simak sampai dengan selesai karena ini akan muncul di soal kalian SKB. Langsung ke pasal 8. Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas A. Tenaga kesehatan, B. Asisten tenaga kesehatan. Pasal 9 ayat 1. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A harus memiliki kualifikasi minimum diploma 3 kecuali tenaga medis. Pasal 2, ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 10 ayat 1, asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. Pasal 2, asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Pasal 11 ayat 1, tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, dan kesehatan tradisional, serta tenaga kesehatan yang lain. Pasal 2, jenis tenaga kesehatan yang termaksud dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Nah, pasal 11 ayat 2 ini sering sekali ya muncul ya di soal, kalian harus menghafalkan. Pasal yang ketiga, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis bagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah psikologi klinis. Pasal 4, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam tenaga keperawatan adalah perawat. Pasal 5, jenis tenaga kesehatan yang termasuk kelompok tenaga kebidanan adalah bidan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian adalah terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Ayat 7, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Ayat 8, jenis tenaga kesehatan yang termasuk kelompok kesehatan lingkungan adalah tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari nutrisionis dan dietitian. Ayat 10, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik adalah fisioterapis, okupasi terapis, terapi bicara, dan akupuntur. 11, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis terdiri dari perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis, optisian atau optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. 12, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika terdiri dari atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortodik prostetik. 13, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional terdiri dari tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. 14, tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M ditetapkan oleh Menteri. Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik dalam jumlah, jenis maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Pasal 15, Menteri dalam menyusun perencanaan tenaga kesehatan harus memperhatikan faktor yaitu jenis dan kualifikasi jumlah, pengadaan dan distribusi tenaga kesehatan, penyelenggara upaya kesehatan, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, kemampuan pembiayaan, kondisi geografis dan sosial budaya, serta kebutuhan masyarakat. Pasal 34,
untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Pasal 35, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pasal 36, ayat 1, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan. Ayat 2, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki tugas memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan, melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan, dan membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan. Ayat ketiga, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki wewenang menetapkan perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing tenaga kesehatan. Pasal 37, Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ayat 2, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, konsil masing-masing tenaga kesehatan memiliki tugas melakukan registrasi tenaga kesehatan, melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan, menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan, serta menegakkan disiplin praktik tenaga kesehatan. Pasal 38, dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang menyetujui dan menolak permohonan registrasi tenaga kesehatan, menerbitkan atau mencabut STR, menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan, menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi tenaga kesehatan, memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan. Kita lewati pasal 39 sampai 43, sekarang kita ke pasal 44. Ayat 1. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Ayat 2. STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan. Ayat ketiga, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi, membuat pernyataan dan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Ayat 4, STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Ayat kelima, persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, membuat pernyataan dan mematuhi melaksanakan ketentuan etika profesi, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Pasal 46. 1. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Ayat 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIP. Ayat ketiga, SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Ayat keempat, untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tenaga kesehatan harus memiliki STR yang masih berlaku, rekomendasi dari organisasi profesi, tempat praktik. Ayat 5, SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing berlaku hanya untuk satu tempat. 6. SIP masih berlaku sepanjang A. STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan tercantum dalam SIP. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 49 ada 4 ayat ya di sini.
Untuk menetapkan disiplin tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan praktik, konsil masing-masing tenaga kesehatan menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan. Ayat 2, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, konsil masing-masing tenaga kesehatan dapat memberikan sanksi disiplin berupa A. Pemberian peringatan tertulis, B. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP, C. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan. Ayat 3, tenaga kesehatan dalam mengajukan keberatan atas putusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Menteri. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri. Kita ke pasal 50. Ayat 1, tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Ayat 2, setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. 3. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lewati pasal 51 sampai 56, kita sekarang ke pasal 57. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, menerima imbalan jasa, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang terakhir adalah memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 58 ayat 1, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib. Ada A sampai dengan E ya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada yang kedua, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dan huruf D hanya berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan. Pasal 59 ayat 1, tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Ayat 2, tenaga kesehatan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dilarang menolak penerima pelayanan kesehatan dan atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu. Pasal 60, tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk, ada poin A sampai E ya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian pasal 61, dalam menjalankan praktik, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada penerima pelayanan kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan penerima pelayanan kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Pasal 62, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Ayat 2, jenis tenaga kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensi. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 63 ayat 1, dalam keadaan tertentu tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan keprofesian di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 65 ayat 1, dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Ayat 2, dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker. Ayat ketiga, pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan ketentuan tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. Sanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. Selanjutnya, pemberi pelimpahan dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Kemudian tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 68 ayat 1,
Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan. Ayat 2, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut. Ayat ketiga, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup ada 5 item ya, kalian bisa baca sendiri. Ayat 4, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Ayat 5, setiap tindakan tenaga kesehatan yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Pasal 68 ayat 6, ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 69 ayat 1, pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia. Ayat 2, pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Ayat 3, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap harus diinformasikan kepada masyarakat penerima pelayanan kesehatan tersebut. Pasal 70, di sini ada 4 ayat ya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian pasal 71 yang ayat 1, rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan. Ayat 2, dalam hal dibutuhkan penerima pelayanan kesehatan dapat meminta resume rekam medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk ayat selanjutnya nanti kalian bisa baca sendiri ya, silahkan download PDF-nya, search aja di Google banyak. Sekarang kita lanjut aja ke soal. Lanjut nomor 6, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis adalah kecuali. Ya, jawabannya perawat, karena perawat itu termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan. Ya, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 poin kedua, yaitu jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Ya, jadi jawabannya yang kecuali adalah perawat, karena perawat itu masuk dalam kelompok tenaga keperawatan. Nomor 7, tenaga kesehatan berhak menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam undang-undang. Ini semua pilihannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ya, yang membedakan hanyalah pasal 56, 57, 58, 59, 60. Ya, jawabannya apa? Ya, B ya, pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Silahkan baca lagi, pasal 57 ini juga sering muncul di dalam soal SKB CPNS Kesehatan Umum. Nomor 8, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Persyaratan untuk registrasi ulang STR adalah kecuali A, memiliki STR lama, B, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, C, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, D, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya, E, telah bekerja minimal 2 tahun di pelayanan. Ya, sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, pasal 44 ayat 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah janji profesi, dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Ya, jadi yang nggak ada adalah E, telah bekerja minimal 2 tahun di pelayanan. Nomor 9, jenis tenaga kesehatan yang termasuk ke dalam kelompok tenaga kesehatan keterapian fisik adalah kecuali. Ya, ini masuk ke dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Pasal 11-nya ada berapa ini? Ada 14 jenis tenaga kesehatan. Dan yang termasuk ke dalam tenaga keterapian fisik itu adalah poin ke-10, yaitu terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, terapi wicara, dan akupuntur. Jadi yang tidak termasuk adalah akupressure. Jadi jawabannya D.
Soal terakhir ya, nomor 10. Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 pasal. Jadi jawabannya adalah A, pasal 70. Kalau pasal 71 itu tentang rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dibahas dalam pasal 70 merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah keterangannya. Jadi pasal 70 dan 71 itu tentang rekam medis. Kalau pasal 72 itu tentang ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan peraturan menteri. Kemudian pasal 73 itu tentang setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia. Pasal 74, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi pasal 70, 71, 72 itu tentang rekam medis. Tapi yang sesuai dengan kalimat di atas adalah pasal 70. Jadi jawabannya adalah A.